Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan pastinya kalian tetap semangat dalam belajar. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, KD 3.2. Materi IPS yang akan kita bahas pada pekan ini adalah tentang interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya dan interaksi dalam bidang pendidikan. Interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan di beberapa aspek, antara lain dalam bidang bahasa sebagai identitas bangsa, adat istiadat dan tradisi, serta hubungan manusia dengan alam. Pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Yang pertama, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Tujuannya agar semua warga negara Indonesia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan di sekolah, lembaga pemerintah, dan tempat umum yang berfungsi sebagai alat komunikasi utama. Yang ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah, misalnya dengan menyerap kosakata, baik dari kosakata asing maupun kosakata bahasa daerah untuk memperkaya bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia harus dilestarikan. Misalnya, menggunakan bahasa daerah untuk upacara adat. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan yang pertama, melestarikan adat istiadat di suatu daerah, misalnya melakukan upacara adat seperti ngaben, kemudian rambu solo, dan lain-lain. Yang kedua, melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat, misalnya orang yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Adapun lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri dari benda tidak hidup, contohnya udara, air, tanah, suhu, dan lain-lain. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengolah sumber daya alam, misalnya mengolah kayu dengan teknologi modern dan tetap melakukan reboisasi. Reboisasi artinya penghijauan atau penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua, dengan cara membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat. Interaksi manusia dengan alam dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi yang bersifat adaptasi atau penyesuaian diri dengan lingkungan alam. Contohnya,
Petani menyesuaikan masa tanam dengan musim penghujan. Yang kedua, interaksi yang bersifat mendominasi atau menguasai alam. Contohnya, manusia mengembangkan teknologi hujan buatan pada musim kemarau sehingga sawah tidak mengalami kekeringan dan petani pun tidak gagal panen. Selanjutnya, interaksi dalam bidang pendidikan. Dalam kegiatan berinteraksi, ada interaksi yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Pendidikan berfungsi membantu seseorang dalam pengembangan dirinya. Ada 3 macam jalur pendidikan yang dapat ditempuh, antara lain pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, pendidikan formal, yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Jadi, kalau saat ini kalian sedang menempuh pendidikan di sekolah dasar, artinya kamu sedang menempuh pendidikan di jalur formal. Yang kedua, pendidikan non-formal, yaitu jalur pendidikan yang bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal. Jadi, pendidikan non-formal ini sifatnya melengkapi. Contohnya, PAUD atau pendidikan anak usia dini. Kemudian kursus musik, kursus menari, dan bimbingan belajar. Jadi kalau kamu ikut bimbel atau bimbingan belajar, artinya kamu sudah menempuh pendidikan non-formal. Atau misalnya kamu kursus menari atau kursus musik. Itu juga kamu sudah menempuh pendidikan non-formal. Yang ketiga, pendidikan informal, yaitu jalur pendidikan di lingkungan keluarga yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Contohnya, pendidikan dalam keluarga. Di sini gambarnya adalah seorang anak laki-laki dan anak perempuan yang sedang diajari mengaji oleh kedua orang tuanya. Ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan, antara lain yang pertama, interaksi siswa dengan siswa, yang kedua, interaksi siswa dengan guru, yang ketiga, interaksi siswa dengan sumber belajar, dan yang keempat, interaksi siswa dengan lingkungan. 1. Interaksi siswa dengan siswa. Misalnya, Dedi, Maudi, dan teman-temannya berdiskusi mengenai materi pelajaran yang disampaikan guru. Jadi, ada anak-anak yang sedang berdiskusi membahas materi yang sudah dijelaskan oleh bu guru. Kegiatan ini merupakan contoh interaksi siswa dengan siswa. Yang kedua, interaksi siswa dengan guru. Misalnya, siswa bertanya kepada guru, atau guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Kalau misalnya kamu mengajukan pertanyaan kepada bu guru atau pak guru, itu artinya kamu telah melaksanakan interaksi siswa dengan guru, atau dalam hal tersebut terjadi interaksi antara siswa dengan guru. Yang ketiga, interaksi siswa dengan sumber belajar. Misalnya, siswa mendengarkan penjelasan guru dan siswa membaca buku. Yang dimaksud sumber belajar di sini adalah buku dan penjelasan dari guru. Dengan begitu, siswa telah melaksanakan interaksi dengan sumber belajar. Yang keempat, interaksi siswa dengan lingkungan. Misalnya,
siswa melakukan karya wisata ke museum, atau misalnya siswa-siswi SDIT Al-Muhajirin melakukan kegiatan perjusa, perkemahan Jumat Sabtu, atau melaksanakan kegiatan outbound, dan lain-lain. Baik, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.